Oke, untuk yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan rumus if. Ini rumus yang bisa sedikit kompleks. Ini rumusnya lumayan, bisa dibilang lumayan susah, bisa dibilang tidak juga, tergantung kitanya. Karena if ini kan kalau secara bahasa itu artinya jika. Dalam Microsoft Excel juga hampir sama. If merupakan fungsi permisalan. Jadi kita contohkan langsung, gampangnya seperti ini. Kita klik rumus sama dengan if. Di sini pengertiannya itu checks whether a condition is met and returns one value if true and another value if fails. Jadi di sini kita menentukan kondisi pada sebuah sel. Pada sebuah sel itu sendiri. Lalu jika kondisi selnya itu benar, maka kita juga mengartikan, memberikan arti atau nilai pada sel itu. Jika salah juga kita memberikan artinya. Jadi ini rumus yang kita buat sendiri dengan kemauan kita sendiri. Contohnya seperti ini. Kita buat rumus sama dengan if. Kita klik 2 kali. Misalnya yang paling mudah, nilai, saya akan ambil nilai Ani bahasa Inggris pada kolom bahasa Inggris, nilai siswa dan siswi pada kolom bahasa Inggris. Kita klik nilainya, yaitu pada kolom I7. Kita klik di sini I7. Misalnya jika nilai I7 kurang dari kita bilang 70, kurang dari 70, maka jika nilai pada I7 itu benar kurang dari 70, kita akan memberikan value atau arti apa. Di sini saya berikan arti, jika nilai pada I7 itu kurang dari 70, maka artinya dia tidak lulus. Tidak lulus. Kedua, lalu jika nilai itu salah atau nilai pada I7 itu lebih dari 70, maka saya akan memberikan value atau arti lulus. Kita lihat. Karena di sini nilainya 78, maka Ani lulus. Lalu kita lihat Budi. Karena nilainya 90 lebih dari 70, maka dia lulus juga. Kita set atau kita paste rumus ini sampai ke Lana, sampai ke yang paling bawah. Ada beberapa siswa-siswi yang tidak lulus, contohnya Clarissa tidak lulus dengan nilai 65. Kenapa? Karena pada permisalan yang kita gunakan, jika nilai pada kolom bahasa Inggris ini kurang dari 70, maka siswa-siswi tidak akan lulus. Karena nilainya dia 65, maka dia tidak lulus. Sama seperti Elang, nilainya 23, dia tidak lulus juga. Seperti Farhan, nilainya 44, dia tidak lulus juga. Sedangkan untuk anak-anak yang nilainya di atas 70, dia lulus. Contohnya seperti Handoko 71 nilainya, maka dia lulus. Intan 69, dia lulus. Tidak lulus, karena di bawah 70. Kita coba gunakan 70, karena 70 itu nilai KKM-nya. Apakah dia lulus atau tidak? Dia lulus. Karena nilai 70 itu nilai tengah. Bisa dibilang parameternya itu menggunakan nilai 70. Jadi kalau punya nilai 70, dia akan lulus. Pada awal saya bilang rumus if ini bisa menjadi sedikit lebih rumit. Karena rumus if ini bisa digabungkan dengan logical test atau rumus-rumus lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita masukkan average, yaitu nilai rata-rata. Jika average, kita masukkan rumus average, klik 2 kali. Ini kita sudah memasukkan 2 rumus. Berarti nanti kita memiliki output pada formula itu yang berbeda, karena kita punya 2 rumus. Akan saya jelaskan sebentar lagi.
Lalu cara menggunakan Avraga yaitu kita blok dua atau lebih sel yang ingin kita rata-ratakan. Karena di sini kita ingin merata-ratakan dua nilai, jadi kita gunakan nilai pada kolom dan baris bahasa Inggris dan juga matematika. Ini saya klik selnya, lalu kita beri koma. Tutup kurung. Untuk menyelesaikan rumus dari Avraga itu sendiri. Karena Avraga di sini sebagai logical test, sama seperti tadi, yaitu sebagai kurang darinya. Di sini kita memasukkan rumus lainnya tapi. Selanjutnya itu kita koma. Koma itu gunanya untuk kita melanjutkan pada rumus if ini. Karena pada rumus if ini kan kita harus memberikan value atau arti atau nilai pada persamaan yang kita buat. Jadi, sebelumnya, jika nilai rata-rata dari bahasa Inggris dan matematika itu kurang dari, misalnya kurang dari 65, lebih tinggi, 65, misalnya kurang dari 65, maka jika benar kurang dari 65 itu apa? Tidak lulus atau jelek, saya bilang jelek. Lalu jika tidak benar, jika lebih dari 65, maka apa? Maka bagus. Kita klik. Sebelum kita klik enter, di sini karena kita menggunakan dua rumus, maka di sini ada satu tanda kutip atau tanda tutup. Jadi kita harus menggunakan dua tanda tutup agar fungsinya berhasil. Klik enter. Bagus, jelek, bagus. Di sini dibilang bagus karena jika nilai rata-rata kedua nilai bahasa Inggris dan matematika ini lebih dari 65, maka nilainya bagus. Jika kurang, itu maka jelek. Apakah kita bisa buktikan dengan cara manual? Bisa. Cara manualnya kita tulis Avraga. Ini kita ini membuktikan apakah rumus if yang sudah kita coba itu salah atau benar. Kita buktikannya dengan cara ini. Cara manualnya. Di sini bisa kita lihat nilai pada kolom K ini, jika nilai itu lebih dari 65 maka seharusnya bagus. Jika kurang dari 65 maka jelek. Kita buktikan satu-satu. Dari Ani nilainya 84 maka bagus. Budi 86,5 maka seharusnya bagus. Clarissa 55 jelek. Dono 69 bagus. Kelang 45 jelek. Seterusnya hingga ke bawah. Maka persamaan yang kita sudah buat itu benar. Di sini merupakan bagian yang kompleks dari perumusan if. Itu rumus if itu bisa digunakan dengan banyak cara, juga banyak rumus bisa kita satukan. Makanya rumus if itu agak sedikit lebih sulit. Sekian penjelasan saya tentang program pengolah angka. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.